mau tanya, hukum mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi pimpinan di tempat pekerjaan maupun bagi para karyawan. Gini, pertanyaan saya, sebelum masuk ke hukum, perlu nggak mengucapkan selamat Natal itu? Kira-kira orang tetangga kita yang merayakannya, kira-kira sakit hati nggak kalau kita nggak mengucapkan? Saya mau tanya, sakit hati nggak? Nggak ada. Saya, nyun sewu, saya di desa saya sana, di pondok, itu non muslim. Nyun sewu, orang-orang Nasrani, yang Hindu, yang di situ yang nggak punya, itu kalau minta bantuan ke pondok, Pak. Bukan ke gereja, bukan ke pura, bukan. Kita bantuannya ke pondok, Pak. Apakah saya di pondok tidak bantu dia? Pondok bantu, Pak. Butuh bayar kontrakan, bayar. Butuh apa? Sekolahkan anak, nggak bisa, sekolahkan. Ini toleransi itu gini loh. Ini toleransi itu. Toleransi itu gini. Nggak mencampur adukan pahala. Ente seneng teh, saya seneng kopi. Terus saya temenan sama ente, terus harus teh saya campur kopi, ngono. Paham enggak? Kan enggak tahu, ente seneng teh, ngombe teh, kan gitu. Saya seneng kopi, saya minum kopi, kan gitu. Ente ibadahnya ke gereja, ya ke gereja. Saya ibadahnya ke masjid, saya ke masjid, kan begitu. Enggak perlu saya harus ke gereja dan ke masjid, ente ke masjid ya ke gereja, ya enggak ngono. Sama kayak nyampur minuman kopi dan teh itu. Paham enggak ya? Nah, toleransi itu tadi yang saya jelaskan itu. Saya buka aja sudah. Itu di desa saya, itu fakta aja. Cah pondokku ngerti kabeh. Santri saya tahu semua. Itu toleransi itu begitu. Tapi saya nggak ngucapin sama mereka, enggak. Nggak ngucapin sama mereka, tapi bantu. Ngucapin enggak, ini urusan agama kok. Urusan bantu sosial kan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Pancasila, kita negara Indonesia. Ya kan? Lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi itu. Kan begitu. Mati kita ke tempatnya, kan begitu. Terus kemudian hubungan misalnya punya anak, ngaji selamat, punya anak, kan gitu. Ini bukan agama, urusan agama. Tapi kalau Natal, ini kan agama. Kita pernah nggak maksa orang yang non muslim untuk ngucapin selamat Idul Fitri? Pernah nggak maksa mereka? Enggak ada. Mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri, monggo, enggak ya monggo, kan begitu. Paham ya? Kan begitu. Enggak ada. Jadi begitu. Jadi toleransi itu jangan kebalik. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Lho piye toh? Ingin kewalik toh. Kalau sekarang enggak, kalau Natal yang tidak merayakan harus yang muslim harus menghormati yang Natalan, ya gitu. Tapi kalau Ramadan kewalik, yang puasa harus menghormati yang enggak puasa. Lha ki piye? Kok dunyane wis kebalik. Paham ya? Ini kan kebalik toh. Paham ya? Paham enggak? Ini kita sekarang ada di zaman seperti ini. Itu diwolak-walik kabeh. Paham ya? Kan gitu. Gitu loh. Jadi ibaratnya gampangannya kopi mbek teh kuwi mau lah. Ente minum teh, ente seneng teh atau seneng ke gereja. Ente Tuhan ente yakini itu, ya sudah lakum dinukum kan gitu. Saya senengnya kopi, iya aku ngombe kopi. Aja mbok plus aku ngombe teh, aku ora seneng teh kok. Saya juga enggak akan maksa kamu minum kopi, wong ente enggak seneng kopi kok. Kan begitu. Lakum dinukum. Nabi zaman dulu itu pernah enggak Nabi toleransi sama orang-orang Yahudi? Nabi lebih asli lagi itu ajarannya. Belum ada perjanjian sampai sekarang. Kitabnya mereka itu masih rodo asli lah zamannya Nabi. Karena belum ada perjanjian sampai sekarang. Kalau sekarang kan banyak perjanjiannya, ya kan? Perjanjian apa? Saya tidak paham, tidak hafal. Lah Nabi kenapa enggak ngucapin selamat sama mereka? Justru Nabi nantang. Ketika mereka merayakan keselamatan Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Dengan apa? Puasa. Tanggal berapa? 10 Asyura. Itu Nabi malah bilang gini, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Bukan Nabi mengucapkan selamat ya. Anak Tuhan kalian diselamatkan atau Moses diselamatkan. Enggak. Nabi jawabannya enggak mengucapkan selamat. Apa coba? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih berhak merayakan apa?
keselamatan Nabi Musa daripada kalian ya orang-orang Yahudi. Puasa sunnah ya. Dan Nabi menyatakan kalau bisa tanggal 9-nya Tasu'a itu juga puasa. Kenapa? Biar beda sama orang Yahudi. Nabi itu pengen beda, tampil beda. Kan kita aja dalam urusan fashion pengen tampil beda kok. Betul nggak? Ini wedok-wedok ini. Betul nggak? Pengen tampil beda. Apalagi ini urusan agama, Nabi tampil beda. Ketika Nabi kiblatnya Baitul Maqdis, gimana? Sama nggak sama orang Yahudi? Sama. Apa permintaan Nabi? Pindah ya Allah. Pindah ya Allah. Tidak mau sama. Harus beda. Beda. Betul nggak? Beda. Lah kok sekarang harus sama? Lah kan aneh loh. Gitu loh. Sekarang harus sama. Semua agama insya Allah masuk surga semuanya. Podo kabeh. Ya nek ngono ya ora perlu Nabi Muhammad rek. Nggak perlu Nabi susah-susah dakwah gitu. Nggak perlu Allah nurunin Al-Quran, cukup Injil. Cukup. Buat apa? Sampai Sayyidina Abu Bakar bunuh Musailamah Al-Kadzab yang ngaku Nabi. Buat apa? Sampai yang tidak mau zakat dibunuh sama Sayyidina Abu Bakar. Buat apa gitu loh. Sampai Sayyidina Umar itu perang kemana-mana. Khalid ibn Walid perang kemana-mana. Untuk apa? Untuk apa? Menjadikan negaranya negara apa? Islam. Kan begitu. Tanpa mendolimi yang non-Muslim. Kan begitu. Paham gak ini? Jelas ya? Jadi tehmu minuman, kopiku tak minum. Selesai. Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Jadi jangan toleransi yang kebalik. Di gereja ada pastor masuk tolak al-badru. Astagfirullahaladzim. Ini bisa murtad ini. Ini pastor bukan badru. Badru itu Nabi Muhammad. Nah, ini penghinaan ini. Ini justru penghinaan ini. Justru pelecehan ini. Bukan toleransi ini. Paham ya? Dong pastor berpukul tola al-badru alam. Tahu artinya tola al-badru enggak toh? Ini orang-orang yang hadroh yang main di gereja itu tahu artinya tola al-badru enggak toh? Tahu enggak asal usulnya tola al-badru itu apa? Kok iso loh? Di gereja itu tola al-badru. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini ngawur ini. Ngawur gak paham aku. Hati-hati. Ini kalau enggak saya enggak ngingetin, Allah lebih marah lagi. Harus ada ulama yang ngingetin. Kalau ulama semua diem, kayak Bani Israel akhirnya, azabnya roto. Banyak itu Pak. Banyak itu. Banyak itu. Banyak. Pastornya masuk, tolak al-badru. Ini ngawur gitu loh. Gitu loh, ini bukan toleransi. Mana dalilnya kayak gini nih toleransi? Ente cari 4 madhab. Ora usah 4 madhab, luare 4 madhab wis nek ono. Ora ono, Dron, ora ono. Iki ngawur. Madhab ngawur iki. Ngawur ini, liberal ini. Jadi kita ini Indonesia sekarang lagi diobok-obok sama liberal. Ajarannya mau dirusak atas nama Islam. Atas nama Islam. Wah, diobok-obok sama liberal ini. Sama orang kafir toleransi, sama orang Islam enggak toleransi. Ya toh? Pokoknya kalau non-muslim, oh jangan. Wong Islam, astagfirullah, teroris. Itu radikal itu. Ngono. Tapi nek orang kafir ora radikal. Rahmatan lil alamin. Kita ini rahmat. Kita ini ajarannya kasih sayang. Tapi sama orang Islam enggak gitu. Loh ini sekarang ini liberal nih lagi goreng ini. Jadi yang dibawa rahmatan lil alamin untuk non Muslim, tapi untuk yang sesama Muslim ora. Radikal, teroris, aliran keras, ya. Enggak rahmatan lil alamin, apalah sakarmu lah. Ya. Dan lain-lain terus pokoknya. Ya. Jadi hati-hati. Kita di zaman fitnah, ojo nambah-nambahi fitnah. Kita ini sudah di zaman fitnah, ojo nambah-nambahi fitnah. Tambah fitnahnya tambah gede. Alhamdulillah. Saya kira itu mudah-mudahan jawabannya cukup untuk menjelaskan ya. Jadi nggak perlu, ya toh? Nggak perlu saya jawab itu karena di Indonesia beda sama luar negeri. Nggak perlu di Indonesia ini ngucapkan karena mereka nggak marah kalau kita nggak ngucapin. Cuman orang-orang yang lebay aja pengen dibilang ini loh toleransi. Pengen dibilang toleransi gitu loh. Repot. Ente tuh ngucapin bukan menghormati mereka. Ente pengen riak itu ngucapinnya riak. Riakmu ra ibadah, riak ibadahnya sih mending walaupun dosa. Riakmu maksiat, astagfirullah. Maksiat riak.
maksiat ibadah wis ya nah apa meneh maksiat riak maksiat. Wis mbuh arepmu. Urusannya nanti sama Allah loh ya. Gak main-main loh. Orang nikah itu orang aslinya laki-laki perempuan nyentuh perempuan itu hukumnya apa? Haram. Kumpul sama perempuan hukumnya apa? Haram. Yang menghalalkan apa? Ucapan. Ucapan ya toh? Ucapan. Orang nyembelih itu baca apa? Bismillah. Ya kan? Orang masuk Islam dari non muslim masuk Islam dengan apa? Ucapan. Ini ucapan semua ini. Ucapan semua ini. Ente ngeremehkan ucapan. Loh, hati-hati. Loh, Islam tuh banyak dihalalkan dengan ucapan kok. Kok ente meremehkan? Ucapan jangan remehkan. Ucapan ini bahaya. Apa namanya? Ada konsekuensinya ucapan ini. Karena tadi itu di antara syariat-syariat Islam ada yang menjadi halal dengan apa? Ucapan. Ini naudzubillah. Bisa juga gara-gara ucapan keluar dari Islam juga bisa. Naudzubillah. Jadi tidak perlu. Sudah lewat juga wis wingi to. Saiki wis ora. Jadi gitu, ben tahun ini ributi kuwi terus. Kesel aku. Tiap tahun itu, Pak. Ribut kuwi terus. Ada yang mau dibilang paling toleransi, ya kan? Ada yang apa namanya terlalu lembut, lunak, ada yang terlalu ekstrim. Nah, kita tengah-tengah aja. Tengah. Kita ini umat Islam, umat yang paling bertoleransi. Paling bertoleransi. Gak ada yang paling toleransi lebih dari Nabi Muhammad. Manusia paling toleransi siapa? Nabi Muhammad. Maka kalau kita mau ikut cara toleransi terbaik, ikuti siapa? Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.